kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita masih bisa merayakan hari wafat Allah kita, wafat Yesus Almasih. Kasih setia Tuhan sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak pagi hari ini, mari kita akan mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan buka hati kita akan persiapkan hati kita pagi hari ini saudara, dan hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus, mari kita akan datang di hadapan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur sebab begitu besar kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku
pujian, hormat, kemuliaan-Nya bagi nama-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Terima kasih kami bersyukur atas kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Tuhan kami diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus memberkati kami, supaya kebenaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan akan memberkati kami Bapa, dan semakin meneguhkan iman kami, betapa Engkau mengasihi kami dan betapa kami berharga di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari kita masih berjumpa saudara, sekalipun melalui udara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas saudara. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing saudara, tetapi saya percaya saudaraku tidak akan mengurangi sukacita saudara, dan saudara tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Saudara tetap antusias di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita sudah sering sekali mendengarkan ayat itu saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama saudara dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Yesus di atas kayu salib ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini adalah menunjukkan bahwa bagi Yesus, salib bukan hanya sekedar penderitaan atau aniaya, saudara dikasihi oleh Tuhan. Salib bukan hanya sekedar penderitaan, salib bukan hanya sekedar aniaya baginya, saudaraku. Tetapi salib adalah tugas dan misi yang harus dia emban dari Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tahu bagaimana perjalanan Yesus pada waktu dia akan disalib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perjalanan salib itu adalah bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi perjalanan salib itu adalah perjalanan yang berat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita pernah menyaksikan film Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus disalib, saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu dia dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia banyak sekali mengalami aniaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat darahnya tercurah, darahnya mengalir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia harus dicambuk, saudara dikasihi oleh Tuhan, dia harus dipukul, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat betapa beratnya perjalanan menuju ke Golgota, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang kita perlu lihat di dalam ayat ini, bahwa Yesus menyelesaikan tugasnya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat bahwa Yesus menyelesaikan tugasnya, saudara dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun dia rasa berat, saudara, sehingga pada waktu di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39, di sana dikatakan bahwa kalau boleh cawan ini biarlah berlalu, ya. Kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, dia katakan, tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan kekristenan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya
Tidak mudah saudara dikasih oleh Tuhan. Bahkan hari-hari ini pun saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedang mengalami proses yang daripada Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Dengan adanya situasi yang terjadi saat ini, dengan adanya pandemi corona ini saudara dikasih oleh Tuhan, dan ini membuat kita juga diproses Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, diproses iman kita saudara. Nah itu bukan sesuatu yang mudah saudaraku, itu bukan sesuatu yang gampang saudaraku. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang sudah terpanggil untuk menjadi anak Tuhan, tetaplah berjuang sampai kita menyelesaikannya saudara. Amin saudara. Sebab saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali saya katakan bahwa percayalah bahwa kita tidak sendiri saudara dikasih oleh Tuhan. Percayalah ada tangan Tuhan yang luar biasa. Ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu memampukan kita. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang selalu menopang kita saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita merenungkan situasi hari-hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, secara manusia kita khawatir, kita takut. Tetapi kemarin firman Tuhan saya sudah katakan supaya kita tenang saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga pada waktu kita tenang saudara, kita bisa berdoa, kita bisa memuji-muji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa ungkapan Yesus di atas kayu salib, ya, yang dikatakan di dalam ayat ini saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang sangat jelas saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan sudah selesai. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan sudah selesai ini saudaraku, ini adalah menunjukkan, selain tadi yang pertama saya katakan bahwa menunjukkan bahwa bagi Yesus salib itu bukannya sekedar penderitaan, tetapi dia memiliki misi yang daripada Tuhan untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi ini saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya. Jadi misi Tuhan, ya, misi Tuhan saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun dia rasa berat, tetap dia menjalankan misinya, dia menyelamatkan kita saudara dikasih oleh Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, ungkapan sudah selesai ini juga ungkapan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasanya kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bisa memperingatinya sebagai hari wafat Isa Al-Masih. Saudara, kalau saudara melihat di kalender, ini adalah tanggal merah saudara dikasih oleh Tuhan. Ini adalah wafat Isa Al-Masih, di mana kita kembali harus mengenang, di mana kita harus kembali mengingat akan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita, bagi saudara dan saya, Yesus sudah menyelesaikan segala dosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, kata-kata sudah selesai, ungkapan sudah selesai, sudah menunjukkan bahwa Allah sudah mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Allah sudah mengalahkan segala tipu muslihat iblis saudara dikasih oleh Tuhan, dan Dia menjadi pemenang. Nah Bapak Ibu, kalau Dia sudah mengalahkan, Dia sudah menyelamatkan, Dia sudah menebus kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya yang perlu kita jawab saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saudara lakukan di dalam hidup ini saudara? Saudara coba buka di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20 saudara dikasih oleh Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20 saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ayat ini jelas sekali mengatakan muliakanlah Allah dengan tubuhnya. Kita ini sudah dibeli dan harganya lunas saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak dicicil saudara dikasih oleh Tuhan. Harganya lunas saudara. Dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita ini sudah dibayar lunas saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bukan lagi orang yang menjadi hamba dosa saudara dikasih oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam ayat ini saudara, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena keselamatan yang kita miliki itu adalah anugerah saudara. Adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan. Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara sudah lunas dibayar, sudah lunas ditebus oleh darah Yesus.
Nah, kalau saudara sudah diselamatkan, saudara jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Saudara jangan menyia-nyiakan hidupmu, saudara dikasih oleh Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi saat ini saudara, ya, kalau saudara melihat berita di TV, saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu negara yang tadi siang saya melihat di TV, saudara dikasih oleh Tuhan, di mana mayat bergelimpangan di jalan, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung mayat-mayat itu, saudara pun dikasih oleh Tuhan. Dan orang sudah tidak berani lagi memegang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara dikasih oleh Tuhan? Mayat-mayat itu ditinggal di pinggir jalan, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Mayat itu akhirnya membusuk dan dia dibakar di pinggir jalan. Saudara, betapa tidak mirisnya. Betapa tidak mirisnya hari-hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara dan saya yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, jangan engkau sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Saudara, saya sungguh miris. Saya pada waktu melihat berita ini, saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan hari-hari ini sungguh sangat memprihatinkan, saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita yang sudah ditebus, saudara yang sudah diselamatkan, saudara sudah mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Harusnya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan itu. Harusnya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita, persembahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, memang berat. Jalan menuju salib itu berat. Tuhan Yesus saja mengalami dan dia menyadari, kalau boleh cawan ini biarlah lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak gampang, saudara, tidak mudah untuk kita menuju kepada kekekalan. Ada banyak yang harus kita hadapi. Ada banyak persoalan yang harus kita hadapi, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan menerima mahkota kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, teruslah berjuang. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan sampai meninggalkan Tuhan. Saudara jangan sampai meninggalkan Tuhan. Apalagi saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara ingat bahwa Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia sudah menebus kita, saudara. Harganya sudah lunas dibayar, saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan keselamatan yang sudah saudara terima. Jangan pernah engkau sia-siakan, saudara. Karena keselamatan itu adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita, saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah engkau menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua apa yang harus kita lakukan, saudara dikasihi oleh Tuhan? Selain kita memuliakan Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita buka di dalam Roma pasal 6, ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka bersama-sama. Roma pasal 6, ayatnya yang ke-18. Roma pasal 6, ayatnya yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, jelas sekali dalam ayat ini mengatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa. Saudara saat ini bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi saudara dimerdekakan dari dosa. Saudara ingat itu. Saudara dimerdekakan dari dosa. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan saat ini? Saudara harus hidup di dalam kebenaran, saudara. Hiduplah di dalam kebenaran. Jangan mau lagi dijajah oleh dosa, saudara. Amin. Jangan mau lagi dijajah oleh dosa, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita ini sudah diangkat dari kubangan dosa, saudara, dikasihi oleh Tuhan, dan kita menjadi hamba kebenaran. Nah, kalau saudara kembali lagi kepada dosa, saudara, dikasihi oleh Tuhan, sia-sialah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara, dikasihi oleh Tuhan. Sia-sialah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada engkau. Tetapi mari bersama-sama, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Apalagi hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Diperlukan anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini stop kita main-main dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan engkau main-main lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan engkau main-main lagi dengan Tuhan. Saudara, hiduplah dengan sungguh-sungguh, hidup dengan ketaatan, hidup dengan sungguh-sungguh saudara di hadapan Tuhan. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, kita percaya dan yakin kalau kita hidup di dalam ketaatan, saudara pun dikasih oleh Tuhan. Kita percaya dan yakin saudara dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu akan terus kita miliki sampai Tuhan memanggil kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, begitu mengerikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini begitu mengerikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kalau engkau tidak berjaga-jaga, kalau engkau tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, maka celakalah engkau. Tetapi saya mengingatkan kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada kita semua yang mendengarkan siaran ini, mari saudara dikasih oleh Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Kita sudah lagi tidak hidup di bawah hukum dosa, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi kita hidup di dalam hukum Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, yang ketiga kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini ayat sering kali saya sampaikan kepada kita, ini sering kali saya ingatkan kepada kita, saudaraku. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga apa yang kita bisa lakukan? Jangan sia-siakan keselamatan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Tetap jaga, tetap pelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan saudara ganti keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ganti dengan mungkin bagi anak-anak yang masih muda, yang belum memiliki pasangan, mencari pasangan yang di luar Tuhan. Saudara jangan. Ingat, engkau sudah diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Saudara, jangan engkau main-main lagi dengan hidupmu. Jangan engkau main-main lagi dengan hidupmu, saudara. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Ayat tadi dalam Yohanes mengatakan bahwa sudah selesai. Allah sudah menyelesaikan semuanya. Saudara percaya. Saudara iman dengan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu Tuhan sudah menyelesaikannya. Persoalan apa yang saat ini sedang engkau hadapi, saudara dikasih oleh Tuhan? Sakit penyakitkah? Masalah ekonomikah? Masalah rumah tanggakah? Masalah usahakah? Segala sesuatu yang saudara saat ini sedang hadapi, percayalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan semuanya itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Asal kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus taat melakukan firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara dikasih oleh Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita ingat, mungkin saat ini saudara dikasih oleh Tuhan, situasi yang terjadi saat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang sudah kebingungan, banyak orang sudah khawatir, saudara dikasih oleh Tuhan. Bahkan kita melihat ada begitu banyak orang yang saat ini di PHK, ada begitu banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir saat ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini baru awal, saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara jelas mengatakan bahwa pada saat-saat kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, kesusahan besar, kelaparan dan lain sebagainya, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, tanpa kita menyadari situasi yang saat ini sedang terjadi, saudara, ini menggenapi firman Tuhan, saudara. Nyatakan bahwa kedatangan Yesus begitu banyak hal yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, saudara dikasih oleh Tuhan.
kita sebagai anak-anak Tuhan, selama kita terus menempel dengan Tuhan, selama kita terus beribadah, selama kita terus bersekutu dengan Tuhan, Maleakhi pasal 10 ayat 18 mengatakan dia mengadakan perbedaan. Ada perbedaan antara orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, jelas sekali firman Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Ada satu perbedaan, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saudara itu orang yang istimewa. Kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan takut ya. Saya akan bacakan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan, maka kamu akan melihat, saudara perhatikan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali ayat ini mengatakan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah, pada waktu engkau terus taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan. Hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan, hidupmu akan dilindungi oleh Tuhan, hidupmu akan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Percayalah saudara dikasih oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir dalam hidup ini. Selama engkau dekat dengan Tuhan, maka pertolongannya akan nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, namun satu hal biarlah mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur saudara dikasih oleh Tuhan karena kita memiliki Allah yang hidup ya. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama saudara nanti akan menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengisi, saudara dikasih oleh Tuhan, nanti akan menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak siap, tidak apa-apa, saudara itu berbicara hati. Tapi kalau Bapak Ibu siap, saudara dikasih oleh Tuhan menerima perjamuan kudus, percayalah perjamuan kudus itu mendatangkan berkat di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan bacakan, saya akan mewakili Bapak Ibu untuk makan roti dan anggur. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sementara Bapak Ibu yang di rumah nanti saudara bisa berdoa ya, saudara dikasih oleh Tuhan pada waktu saudara sudah menerima roti dan anggur, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara nanti bisa berdoa sendiri di rumah ya. Haleluya. Mari saudara kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib dan kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, dan saat ini kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan memberkati melalui roti dan anggur ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa di mana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang demikian luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami Bapa, Engkau sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya akan bacakan saudara di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Bila Tuhan kuduskan, sucikan menjadi kesehatan, kekuatan di dalam tubuh kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap sidang jemaat-Mu yang makan
roti ini Tuhan. Mereka akan disembuhkan, mereka yang sakit mereka disembuhkan, mereka yang saat ini ketakutan, mereka yang khawatir, mereka akan diberikan keteguhan iman. Di dalam nama Yesus, terima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan, kita akan minum anggur ini. Saudara, firman Tuhan berkata demikian juga. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami akan menerima anggur yang melambangkan darah-Mu, menyatu dengan tubuh kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus. Darah-Mu mengalir Tuhan dalam tubuh kami, menyembuhkan kami Tuhan. Oh Tuhan, membuat kami sehat, ditahirkan dari segala virus-virus sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Darah-Mu mengalir di dalam tubuh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu minum. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua saudara yang dikasih oleh Tuhan. Percayalah dengan iman-Mu bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara engkau, Tuhan akan melindungi engkau dimanapun engkau berada, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, membuat kami semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan di hadapan Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semuanya, baik dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, remaja, kaum dewasa. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semuanya Tuhan. Tolong mereka Bapa. Mereka yang sakit mereka disembuhkan. Kami berdoa secara khusus saat ini buat Mas Eko. Tuhan Yesus, kiranya anugerah-Mu turun, anugerah-Mu tercurah buat Mas Eko saat ini Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dia Tuhan. Dia sudah mengenal Engkau, dia menjadi anak-Mu Tuhan. Kami percaya keselamatan menjadi miliknya. Tuhan, kalau kami boleh memohon kiranya Tuhan, berikan ya Tuhan kesempatan untuk dia boleh, oh Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus. Melalui kesembuhan yang diterimanya Tuhan, dia boleh memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, jamah dia, sembuhkan dia dari segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sekalipun mungkin menurut dokter tidak mungkin Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya saat ini sedang sakit Tuhan. Tolong mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Lindungi mereka, bentengi mereka Tuhan dengan kasih dan setia Tuhan. Jauhkan mereka dari segala virus-virus yang ada saat ini Bapa. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kekasih-kekasihku yang ada dalam Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Percayalah bahwa pada saat engkau taat dan setia kepada Tuhan, maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput orang-orang kudusnya, menjemput anak-anak Tuhan yang taat dan setia, menjemput mempelai-mempelai yang sudah siap. Inilah berkat nama-Mu, mohon bagi seluruh sidang jemaat-Mu, diberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. God bless all.